kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Saya tanya ke Syekh Muhammad Jibril, Syekh Muhammad Jibril, kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Menunjuk wajah saya, Abdul Somad, kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Abdul Somad, seandainya Israel dihancurkan Allah, nanti kau masuk surga pakai apa? Apa maknanya? Israel dibiarkan Allah hidup supaya kita berjihad menghancurkan Israel. Allahu Akbar. Halo teman-temanku semuanya, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, hari ini saya terpanggil untuk membuat sebuah video untuk teman-teman semua, dimana saya banyak ditanya teman-teman, ya, bagaimana saya bisa menjelaskan bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Nah, jadi mungkin teman-teman yang non-Kristen cukup bertanya-tanya dengan pernyataan ini teman-teman, karena memang di dalam kitab mereka itu tidak pernah tertulis bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah, umat kesayangan Allah. Nah, jadi saya punya tanggung jawab, ya, untuk menjelaskan hal ini kepada teman-teman semuanya, ya, terutama kepada teman-teman yang Muslim, ya, yang sangat asing dengan narasi ini bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah dan umat kesayangan Allah. Bagaimana ceritanya? Untuk itu jangan beranjak dari tempat Anda, saksikan video ini sampai selesai. Tapi teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, ya, subscribe, like, dan share video ini, karena ini adalah bentuk dukungan dari teman-teman semuanya agar channel penginjilan ini bisa berkembang, ya, sehingga kebenaran bisa didengarkan oleh semua orang dan mereka mengenal Allah yang benar, mereka bertobat dan diselamatkan. Saudara-saudaraku, teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa jika kita ingin mengenal Allah yang benar, maka pandanglah kepada sejarah bangsa Israel. Tidak ada cara lain. Tidak ada, teman-teman, ya. Karena Allah menyatakan dirinya itu kepada bangsa Israel, ya, melalui bangsa Israel menyatakan, ya, Allah menyatakan siapa dirinya. Kemudian melalui bangsa Israel Allah menyatakan betapa besar kasih anugerahnya. Melalui bangsa Israel juga Allah menyatakan betapa murkanya dia, betapa marahnya dia ketika manusia ini tidak mendengarkan segala perintah-perintahnya, ya, betapa murkanya Allah ketika manusia-manusia ini meninggalkan Sang Penciptanya, betapa murkanya Allah ketika manusia ini tidak setia. Kemudian teman-teman, kepada bangsa Israel juga Allah menyatakan kuasa-kuasanya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bagaimana kuasa-kuasa Allah dinyatakan untuk membebaskan umat kesayangannya ini, teman-teman, dari penjajahan, dari perbudakan di Mesir. Ya, kita tahu melalui 10 tulah yang dilakukan oleh Allah terhadap bangsa Israel, dan pada tulah yang ke-10, yaitu semua anak sulung mati, saat itulah bangsa Israel lepas, bisa keluar dari perbudakan di Mesir. Bahkan luar biasanya,
hati bangsa Mesir, rakyat Mesir dibuat lembut oleh Allah, sehingga apapun yang dimilikinya, perhiasannya, hartanya, uangnya mungkin diserahkan kepada bangsa Israel sebagai bekal untuk mereka pergi dari Mesir. Luar biasa, itu semua adalah karena kuasa Allah terhadap bangsa Israel, teman-teman. Dan kita tahu di dalam perjalanan pulang ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Musa dan Harun, bangsa Israel pun sempat membelakangi Allah, teman-teman, meninggalkan Allah, tidak setia kepada Allah yang sudah menunjukkan kuasa-kuasanya, kasihnya, melindungi mereka dengan tiang awan di siang hari dan melindungi mereka dengan tiang api di malam hari. Tapi itu tidak cukup untuk membuat mereka setia. Teman-teman, di tengah perjalanan, bangsa Israel membuat patung lembu emas. Membuat patung lembu emas untuk disembah, teman-teman. Padahal di depan matanya sendiri dia sudah melihat betapa Allah mengasihi mereka, betapa Allah melindungi mereka, betapa kuasa-kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah mereka. Jadi tidak salah kalau bangsa Israel disebut sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Tetapi teman-teman, itu tidak mengurangi kasih Allah kepada mereka. Itulah luar biasanya. Mengapa teman-teman? Karena Allah itu setia dengan janji-janjinya. Teman-teman, semua itu ya, yaitu kasihnya, murkanya, kuasa-kuasanya, otoritasnya, dan kesetiaannya dinyatakan di dalam perjalanan panjang kehidupan kerohanian bangsa Israel. Kalau kita bicara tentang bangsa Israel, teman-teman, sulit rasanya kalau kita tidak berbicara tentang perjalanan rohani bangsa Israel. Ya, sulit rasanya kalau kita tidak membicarakan fakta-fakta bangsa Israel yang tercatat di dalam Alkitab. Ya, jadi kalau ada yang menghimbau, jangan bicara dari sisi agama, cukup bicara dari sisi sejarahnya saja. Tidak bisa, tidak bisa. Seperti apapun kita berbicara tentang sejarah bangsa Israel, pasti lari-larinya lagi ke dalam Alkitab, teman-teman. Ya, pasti ujung-ujungnya larinya ke dalam Alkitab. Tidak bisa menghindar, kita tidak bisa menghindar dari fakta-fakta ya perjalanan bangsa Israel di Alkitab. Teman-teman, khususnya dalam perjalanan kehidupan rohani bangsa Israel, semua yang dialami oleh bangsa Israel dahulu dan hari ini semua bersumber dan bermuara kepada hal-hal rohani. Makanya saya katakan sulit untuk kita memisahkan antara sejarah bangsa Israel dengan Alkitab. Tidak bisa. Ya, itu sejalan, teman-teman. Teman-teman boleh lihat, ya. Ketika orang berusaha berbicara fokus kepada sejarah bangsa Israel, pasti sengaja atau tidak sengaja akan mengutip-ngutip ayat yang berbicara di Alkitab tentang bangsa Israel. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan antara sejarah bangsa Israel dengan Alkitab. Teman-teman, sebagai seorang apologet Kristen, tentunya ketika saya membicarakan bangsa Israel, landasan atau standar yang saya pakai itu adalah Alkitab. Ya, bukan yang lain. Dalam kesempatan ini, saya akan memfokuskan untuk menjawab satu pertanyaan dari banyak teman-teman, yaitu apa maksudnya bahwa bangsa Israel itu adalah umat pilihan Allah. Bagaimana saya bisa menjelaskannya, teman-teman? Teman-temanku yang terkasih di dalam Tuhan, bukan saya yang menjelaskannya, tetapi biarlah
Alkitab, firman Tuhan sendiri yang akan menjelaskannya kepada teman-teman. Ada beberapa fakta tentang Israel menurut Alkitab, tapi dalam kesempatan ini saya hanya akan berbicara satu saja, ya. Yang lainnya next video, teman-teman. Ya, yaitu fakta bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Allah dan umat kesayangan Allah. Ini fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Karena yang mengatakan ini adalah sumbernya sendiri, yaitu Allah sendiri, teman-teman. Ya, kita akan melihat mengapa bangsa Israel dipilih oleh Allah. Ya, apa tujuannya? Apa program Allah untuk bangsa Israel? Apa misi Allah untuk bangsa Israel, teman-teman? Saya akan membacakan Ulangan 7. Benarkah bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah dan umat kesayangan Allah? Baiklah teman-teman, saya akan membacakan Ulangan 7 ayat 6 sampai 9. Benarkah bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah dan umat kesayangan Allah? Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Jadi keputusan dari Allah sendiri, ya. Mengapa Allah memilih bangsa Israel itu adalah atas otoritas Allah sendiri, teman-teman. Ayat 7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Teman-teman, di sini sudah dikatakan, bukan karena jumlahnya banyak, makanya Allah memilih bangsa Israel. Ya, bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ini fakta Alkitab, teman-teman, dan digenapi oleh bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel adalah bagian kecil saja jika dibandingkan dengan semua bangsa yang ada di bumi ini. Di tengah-tengah bangsa yang begitu besar di bumi ini, bangsa Israel itu adalah bangsa yang paling kecil. Teman-teman, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Fir'aun, raja Mesir. Teman-teman, jadi Allah terikat janji dengan nenek moyangnya bangsa Israel. Ya, siapa nenek moyang bangsa Israel? Yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Janji apa? Yaitu janji berkat, teman-teman. Janji berkat. Janji berkat apa? Semuanya. Janji berkat materi maupun janji berkat non materi, yaitu keselamatan. Teman-teman, kita lanjut. Ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saya tambahkan ayat 10. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia, catat. Tetapi terhadap diri setiap orang yang membenci dia, ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Teman-teman,
Tadi saya katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan kerohanian bangsa Israel, kasih Tuhan dinyatakan, kesetiaan Tuhan dinyatakan, tapi murka Tuhan juga dinyatakan, teman-teman. Berkali-kali bangsa Israel dimurkai oleh Tuhan. Dalam perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, karena mereka tidak setia dengan membuat anak lembu emas dan menyembahnya, Allah membuat bangsa Israel ini berputar-putar di situ saja, teman-teman, tidak tahu jalan ujung pangkalnya ya. Berputar-putar dalam perjalanan itu selama 40 tahun, nggak nyampe-nyampe, teman-teman. Tidak nyampe-nyampe 40 tahun dalam perjalanan, bayangkan. Ya, kalau ada bayi lahir udah umur 40 baru nyampe ke tanah Kanaan, teman-teman. Kalau di perjalanan itu ada orang yang berumur 50 tahun mungkin sudah mati dalam perjalanan itu, nggak nyampe-nyampe. Itulah hukuman Tuhan terhadap ketidaksetiaan bangsa Israel, teman-teman. Tetapi ketika mereka kembali kepada Allah, dan Allah pun mengasihi mereka. Karena tadi Allah itu setia terhadap janji-janjinya yang sudah diikrarkan terhadap nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita membaca apa yang tercatat tentang bangsa Israel di Alkitab, kita melihat satu lingkaran, teman-teman, ya, satu lingkaran perjalanan hidup kerohanian bangsa Israel. Dan saat ini ketika mereka mengalami penolakan dari banyak bangsa, ya, ketika mereka dihujat oleh banyak bangsa, itu mengulang kembali sejarah mereka, teman-teman, ya. Kita bisa lihat di Ulangan 7, saya akan bacakan bahwa ini adalah pengulangan sejarah apa yang terjadi hari ini, teman-teman. Saya bacakan Ulangan 7, ya. Ulangan 7 ayat 1 sampai 2. Ini bagaimana bangsa Israel juga pernah dikeroyok oleh banyak bangsa, teman-teman, ya. Dimusuhi oleh bangsa-bangsa yang di sekitar dia. Begitu. Nah, saya bacakan ayat 1-nya. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga memukul mereka kalah. Teman-teman, ternyata Tuhan Allah itu memperlakukan Israel masih sama, ya, seperti sebelum-sebelumnya, teman-teman, ya. Ketika bangsa-bangsa lain mengeroyok bangsa Israel, memusuhi bangsa Israel, yang turun tangan itu ternyata Allah sendiri, ya, bukan Israel sendirian, begitu. Tuhan membantu mereka melenyapkan, mengalahkan bangsa-bangsa yang menyerang Israel. Nah, karena Tuhan berkata, jadi siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Dan ini, janji ini betul-betul dipegang oleh Tuhan, teman-teman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Allah sudah memilih Israel dan sangat mengasihi Israel, mana mungkin Allah berkata lagi, tumpas Israel, musnahkan Israel, habisi Israel. Pastikan itu tidak bersumber dari Allah yang sama, Allah yang mengasihi bangsa Israel di Alkitab.
Karena saya selalu mengatakan bahwa Allah belum selesai dengan bangsa Israel. Masih ada janji Allah yang harus dipenuhi untuk bangsa Israel, yaitu janji keselamatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang berada di bawah tenda, kalian tidak ikut jihad fisabilillah, tapi gara-gara kalianlah teknisi sehingga suara ini bisa terdengar semuanya. Kalian pun dapat pahala juga jihad fisabilillah. Yang penting suara ini jangan kalian kecilkan. Kalau kalian kecilkan, masuk neraka kalian sama orang Israel. Jadi tidak akan mungkin bangsa Israel bisa dihabisi. Tidak akan mungkin bangsa Israel bisa dipunahkan dari muka bumi ini, teman-teman. Itu sebuah angan-angan kosong yang tidak pernah akan terwujud. Teman-teman, adapun alasan Allah untuk memilih bangsa Israel, tentunya Allah punya misi dan visi ya terhadap bangsa Israel, yaitu misi penyelamatan. Teman-teman, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah langsung menjanjikan Sang Juru Selamat untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa-dosa mereka, untuk menyelamatkan umat manusia dari penghukuman kekal, yaitu neraka. Sebelum Juru Selamat itu datang, Tuhan sudah memberikan tanda-tanda atau ciri-ciri dari Sang Juru Selamat. Itu tidak kurang dari 300 nubuatan ya tentang Juru Selamat yang akan datang itu, atau Mesias yang akan datang itu, teman-teman. Khusus di kitab Yesaya itu syarat dengan nubuatan tentang Mesias yang akan datang. Teman-teman, sebelum Mesias itu datang, bangsa Israel ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam di muka bumi ini, yaitu sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Artinya, jika orang ingin mengenal Allah yang benar, maka pandanglah Allahnya bangsa Israel. Ya. Sebelum Sang Mesias itu datang, teman-teman, Allah memerintahkan dulu untuk melakukan ibadah simbolik ritualistik jasmaniah yang punya makna mengimani akan Juru Selamat yang dijanjikan tersebut, teman-teman, ya, melakukan ibadah simbolik ya tentang Juru Selamat dan karyanya sebelum Juru Selamat itu sendiri datang, yaitu salah satunya dengan cara ibadah simbolik korban domba, teman-teman, untuk penghapusan dosa. Dengan cara melakukan ibadah korban domba sebagai ibadah penghapus dosa, bangsa Israel harus menjaga ibadah ini sampai Sang Juru Selamat itu datang. Jadi bangsa Israel diberi tanggung jawab untuk memelihara ibadah ini dari keturunan kepada keturunan berikutnya. Memelihara ibadah ini secara turun-temurun sampai Juru Selamat yang dijanjikan itu datang. Teman-teman, sudah dinubuatkan bahwa Mesias atau Juru Selamat yang dijanjikan itu akan lahir dari keturunan Daud. Bangsa Israel adalah keturunan Daud. Jadi, Sang Mesias akan datang di tengah-tengah bangsa Israel, teman-teman. Bukan di tengah-tengah bangsa lain, tetapi di tengah-tengah bangsa yang sudah dipilih oleh Allah, tempat datangnya nanti Juru Selamat atau Mesias itu. Teman-teman, Yohanes Pembaptis membuka jalan atas kedatangan Sang Mesias. Kita bisa baca di Yohanes 1
ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes Pembaptis berseru, teman-teman, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Artinya, bukan dosa sebagian orang, bukan dosa sekelompok orang saja, tetapi dosa seluruh dunia. Menghapus dosa seluruh dunia. Menghapus dosa semua manusia. Dosanya Fir'aun, dosanya Ahmad Didat, Zakir Naik, itu semua dihapus, teman-teman. Ya, Tuhan Yesus datang untuk menghapus dosa dunia. Jadi Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Tuhan Yesus mau menyelamatkan seluruh manusia dari hukuman dosa. Terpulang kepada manusia tersebut, apakah dia mau menerima atau tidak? Teman-teman, bangsa Israel menolak Sang Mesias. Karena itulah sejarah kembali berputar. Ketika dia meninggalkan Allah, ketika dia menolak Sang Mesias, hukuman Tuhan berlangsung, teman-teman. Kembali bangsa Israel diserakkan ke seluruh bumi dan dibenci, dianiaya oleh semua bangsa, ditolak oleh semua bangsa. Mereka cukup menderita, tetapi Allah setia. Bangsa Israel kembali dipanggil pulang untuk menduduki kembali tanah yang sudah diwariskan oleh nenek moyang mereka, oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan mereka akan ditolong oleh Allah untuk kembali memiliki apa yang sudah menjadi milik mereka, apa yang sudah menjadi milik nenek moyang mereka sebelumnya, yaitu Israel. Teman-teman, bangsa Israel belum menerima Sang Mesias. Akan tiba saatnya bangsa Israel akan dikeroyok kembali oleh banyak bangsa. Selalu berputar kembali, berputar kembali, berputar kembali. Tetapi tanpa mengurangi kasih setia Allah kepada mereka. Karena apa? Karena Allah terikat janji dengan nenek moyang mereka, yaitu janji berkat, teman-teman. Berkat rohani maupun berkat keselamatan. Jadi jangan heran bangsa Israel sangat memberkati bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain di dunia ini berhutang kepada bangsa Israel, bukan sebaliknya. Ya. Apa hutangnya? Yaitu kemajuan peradaban itu dihasilkan oleh orang-orang Israel. Kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan, sains, itu semua adalah karya-karya orang-orang Israel, teman-teman. Jangan heran, karena memang itu adalah janji berkat dari Allah untuk mereka. Anda lihat, ya, Israel sudah disulap menjadi negara yang green, teman-teman.
yang subur, ya. Teknologi pertaniannya maju luar biasa. Bangsa-bangsa lain kalau mau memiliki teknologi pertanian yang canggih, belajarlah ke Israel. Begitupun dengan teknologi komunikasi, teman-teman. Begitupun dengan teknologi pertahanan, ya, persenjataan. Apalagi bangsa Israel juga menguasai perdagangan, teman-teman. Mereka ahli-ahli dagang semuanya. Sejarah sudah membuktikan di mana ada bangsa Israel, di situ ada kemajuan. Teman-teman, di situ ada pergerakan ekonomi. Itu sejarah sudah mencatat. Ya, di banyak negara di mana ada bangsa Israel, di situ ada pertumbuhan ekonomi, teman-teman. Teman-teman, jadi mengapa Allah memilih bangsa Israel? Karena ada misinya, yaitu misi penyelamatan. Ya. Bangsa Israel dijadikan sebagai imam, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang bangsa Israel belum menerima Mesias. Karena dia tidak percaya bahwa Mesias akan datang seperti Kristus datang. Naik keledai muda, ya. Dia membayangkan Mesias itu akan datang sebagai raja. Dia tidak tahu bahwa raja yang dimaksud di situ adalah raja kerajaan sorga, bukan raja dunia ini. Dan Mesias dikatakan akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Mereka mengertinya Mesias itu akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal yang dimaksud di situ adalah Mesias akan datang membebaskan bangsa Israel dari penjajahan dosa. Disitulah kesalahpahamannya bangsa Israel terhadap Sang Mesias. Tapi mereka percaya bahwa Mesias itu ada, teman-teman. Mereka juga beriman kepada Sang Mesias itu. Ya, teman-teman. Dan mereka beriman kepada Allah Jehovah. Sama dengan orang Kristen. Tapi bedanya kita Kristen, kita sudah menerima bahwa Yesus Kristus itulah Sang Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Semua nubuatan tentang Mesias di kitab suci sudah digenapi secara akurat. Tinggal hanya beberapa lagi yang belum tergenapi, yaitu second coming dari Sang Mesias. Teman-teman, saya kira janganlah kita mengutuk-ngutuk Israel. Karena Tuhan itu berpegang teguh dengan apa yang dia ucapkan. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk, siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Kalau bangsa kita mau diberkati, berkati Israel. Kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Saya tanya ke Syekh Muhammad Jibril. Syekh Muhammad Jibril, kenapa Israel tidak dihancurkan Allah? Apa kata Syekh Muhammad Jibril? Menunjuk wajah saya. Abdul Somad, kalau Israel dihancurkan Allah, kau masuk surga pakai apa? Abdul Somad, seandainya Israel dihancurkan Allah, nanti kau masuk surga pakai apa? Apa maknanya? Israel dibiarkan Allah hidup supaya kita berjihad menghancurkan Israel. Allahu Akbar. Kayaknya anak-anak Medan yang pandai bersilat, lanjutkan. Yang pandai karate, lanjutkan.